Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari Kamis 29 Mei 2025. Kita merenungkan bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 17 sampai 23. Dan bacaan Injil Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Momen di mana Yesus terangkat ke surga, kembali kepada Bapanya. Sekilas peristiwa ini tampak seperti sebuah perpisahan. Tetapi sesungguhnya kenaikan Tuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari suatu perutusan besar. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan pesan penting. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya jelas, kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya. Tapi bukan sembarangan saksi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya. Kasih yang menyembuhkan, mengampuni, menguatkan, dan membebaskan. Tuhan Yesus tidak naik ke surga karena tugasnya selesai, melainkan karena kini tugas itu dipercayakan kepada kita. Ia tidak lagi berjalan secara fisik di Galilea atau Yudea, tapi kitalah yang kini menjadi kaki dan tangannya. Kita diutus untuk melanjutkan misi kasih itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Iman Kristen bukan hanya tentang percaya, tapi tentang memberi kesaksian. Dan kesaksian kita harus tampak nyata bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan kasih setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mendoakan agar jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, dan hati yang terang agar mengerti harapan dalam panggilan mereka. Menjadi saksi Kristus tidak bisa dilakukan hanya dengan niat baik. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Roh itulah yang memampukan kita menjadi pribadi yang penuh kasih, pengharapan, dan juga penuh cinta. Walaupun di tengah dunia yang gelap dan seringkali penuh keputusasaan. Injil hari ini menutup dengan sebuah gambaran yang indah. Para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar. Bayangkan Yesus baru saja pergi ke surga, tetapi mereka bukan berduka, tapi mereka malah bersukacita. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka tahu bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Dia hanya berpindah cara dalam hadirnya. Ia akan selalu menyertai melalui Roh Kudus, melalui sabda, melalui Ekaristi, dan melalui sesama. Dan itu juga berlaku bagi kita. Di tengah perjuangan hidup ini kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita, maka mari kita bawa sukacita itu dalam kesaksian hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga, tapi kita tidak ditinggalkan. Sebaliknya kita diperlengkapi dan diutus. Maka marilah kita hidup sebagai saksinya, dengan kasih yang nyata kepada keluarga dan tetangga, dengan kejujuran di tengah godaan korupsi kecil-kecilan, dengan pengampunan meski hati kita pernah dilukai, dengan pengharapan di saat semua terasa berat. Karena dalam kasih kita diutus, dan dalam kasih pula kita akan selalu dikuatkan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.